Pengikut Nikolaus itu mengajarkan pelayanan itu milik orang tertentu. Jadi only a few people yang bisa melayani. Somehow dengan sistem gereja yang modern sekarang itu berlaku gitu. Jadi kita merasa bahwa pelayanan itu milik orang tertentu. Padahal pelayanan itu milik semua orang. Halo semuanya, teman ngobrol yuk kita kali ini jauh-jauh dari Jakarta, terbang sehari doang nih, dan privilege banget dia mau ngobrol sama kita di sini. Pastor Herman Sugeng, Marriage and Relationship Pastor dari FGF Jakarta yang sering kita panggil Kocin. Welcome ya Kocin ya. Thank you loh udah mau main ke FGF Surabaya buat ngobrol bareng kita. Walaupun agak ditodong gitu ya. Waktu kita nodong kayak, Kocin kesini, ayo kita ajak ngobrol yuk. Harus tadi makan bawa kameramen langsung. Biar lebih gitu ya. Ini tegang katanya. Tegang katanya. Sampai sakit perut kayaknya. Nah Kocin ini kan padahal kayak aku udah bergereja waktu itu kan under pengembalaan Kocin kan for few years gitu. Tapi aku gak pernah tahu nih story behind kok Kocin bisa jadi pastor gitu. Are you grow up in the Christian family before gitu sebelumnya? Tuh kamu yang jadi serius. Kan nanya nih, dia nanya kan penasaran kan, kepingin tahu. Oke, enggak juga sih. Background story my family enggak yang bertobat duluan mama. Jadi gini, aku nih adik-adik. Tahu adik-adik kan? Enggak, apa sih? ADHD. Oh, bahasa kerennya ADHD. Bahasa Indonesia ADHD. Oh iya. ADHD. Aku dulu Harapan Dinda. Oh bukan. Bukan. Ini kagak tahu ADHD. Itu attention deficit hyperactive disorder. Jadi kan saya super aktif. Jadi waktu kecil nggak tahu penyakit, jadi dianggapnya nakal. Jadi waktu kecil cuma tante saya udah aktif di gereja, dia bilang udah sini gue ajak ke gereja aja supaya dia benar. Padahal sih nggak juga sih, tetap saya nakal. Anyway intinya itu pertama kali aku ke gereja, tapi ya cuma ke gereja doang. Terus yang bener-bener bertobat duluan tuh mama. Jadi mama sakit, cancer tapi malah bertobat. Jadi dia sungguh-sungguh tuh ikut Tuhan. Nah kalau saya belum, ya ke gereja tapi ya belum sungguh-sungguh lah. Tapi ya ngerti ya, Yesus Kristus Tuhan mati untuk kita itu ngerti. Tapi not really have a personal, gak ada hubungan pribadi lah. Yang ada mama. Sampai saya dikirim ke Amerika kuliah. Pergilah saya ke Amerika kuliah. Nah disitulah saya ketangkep. Ya, mulainya di situ. Saya ketemu dengan teman-teman dari IFGF Stillwater dulu, Oklahoma, IFGF keempat. Sekarang IFGF udah nggak bisa dihitung berapa ribu? Dulu itu keempat. IFGF keempat. Ketahuan dong umur gue berapa? Ups, nggak apa-apa. Jadi saya masuk di sana, terus karena waktu datang nggak ada tempat ditampung. Nah terus saya ngeliat kehidupan yang berbeda loh. Ini kok orang Kristen bisa kayak begini ya? Kok so real? Kok kayak begini? Akhirnya saya berdoa, nah itu asal mulanya di situ. Tuhan kalau hidup orang Kristen kayak gini gue mau. Sebelumnya saya nggak ketemu. Jadi dari situ mulai benar-benar ikut Tuhan, mulai ada perubahan, mulai ngerti oke, hubungan dengan Tuhan itu bisa real dan sampai sini, sampai sekarang. Mulainya di situ. Dari FGF keempat, jadi om umur berapa? Langsung berubah jadi om ya, nggak jadi ko. Langsung berubah jadi om. Aduh, tapi ya memang kalau dengar cerita Kocin tuh sangat into young people. Young people juga ya, especially ya kok ya. Kenapa bisa gitu kok ke arah situ? I don't know, mungkin dari dulu ya saya tahunan youth pastor. And I'm sampai sekarang passionate-nya sama anak-anak muda. Somehow I like to hang out with them. I don't know mereka suka apa enggak hang out with me, but I like to hang out with them. Terus ngobrol, terus bagi cerita, sesuatu yang mungkin dari dulu ada sih. Tapi memang saya udah sempat ada orang profesional juga memang arahnya ke sana ke youth gitu. Alasan saya pegang marriage juga begitu. Youth saya jadi besar, menikah, punya masalah, cari saya, ya akhirnya saya jadi pegang marriage. Jadi nggak cuma youth aja, tapi ya everyone. Everyone. Marriage gitu ya. Sampai yang youth udah punya suami atau istri, punya anak,
Ntar anaknya Yud sama si Balik lagi sama si Om. si Om. Manggilnya udah bukan. nggak dipanggil nggak ada manggil Kocin tuh Om lo ya? Ada, ada. Jakarta ada. Jadi dari kalau anak-anak yang ini kan Om Cin, habis itu gedean Om Kocin. Kocin. Iya. Gedean lagi Omnya hilang, Kocin doang. Oh gitu. Oh gitu, jadi by Jadi- age gitu ya. Iya, jadi ya begitulah. Iya. Itu yang terjadi. Berarti kalau misalnya kayak coaching kayak gini punya hati ke anak muda, apakah aku bisa bilang kayak, oh berarti punya calling di anak muda gitu? Atau what is your definition of calling gitu lah ya? I think kadang-kadang kan kita nih bingung nih kan ya, Iya. kayak nggak tahu dipanggilnya di mana, calling apa. Calling nih disuruh tadi Kocin mention kan calling untuk masuk ke full timer calling. Ya. Tapi bukan ya mestinya ya. Jadi calling itu adalah sesuatu, kalau saya my personal belief, calling adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. It's embedded in you. Calling nggak bicara mengenai kerjaan, calling nggak bicara mengenai is higher daripada kerjaan, calling nggak bicara mengenai masalah full time nggak full time gitu ya. Jadi seakan-akan kalau full time called, tapi kalau nggak full time nggak called gitu kan, repot banget gitu. Calling bicara mengenai sesuatu yang memang Tuhan taruh dan ditaruh dalam kehidupan kita. Efesus 4 kalau nggak salah 11-12 ya. Itu Tuhan, ke bahasa Inggrisnya God Himself itu yang memberikan that gift, some be a pastor, some jadi ada yang jadi gembala, yang jadi apostol, ada yang jadi apostol rasul, jadi nabi, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi guru untuk semua orang kudus. Berarti kan kalau Alkitab ngomong semuanya daripada kita adalah punya salah satu atau salah dua daripada ini. Jadi itu nempel sama kita sebenarnya. Nggak peduli kamu kerjanya di mana. Sekarang saya punya gift di pastoring and teaching, pastor and teacher. Itu dua lumayan. Itu juga berubah. Dulu lebih ke apostle, ada sempat ngalami yang namanya nabi. Tapi sekarang lebih very strong di pastoral and teaching. Kebetulan predikat saya ada pastornya, Pendeta Herman Sugeng. Tapi kalau pendetanya ditarik juga I'm still doing exactly the same thing. Karena itu embedded di saya aja. Kalau ketemu orang itu yang keluar. Sudah. It doesn't matter mau ketemu di gereja, mau ketemu di kantor, mau ketemu di basket, mau ketemu di motor, mau ketemu di mana aja, itu akan keluar. Jadi calling itu ada sesuatu yang lebih tinggi daripada cuma masalah kerjaan. Nah kalau bilang anak muda apa enggak, itu menurut aku gift sih. Ya memang passion yang kita punya gitu ya. Ada orang yang passionnya sama misalnya orang miskin. Ibu Teresa misalnya passionate banget dengan orang miskin. Ada orang yang passionate-nya dengan anak-anak. Ada yang dengan orang tua. Ada yang dengan cowok ganteng. Itu naksir. Tapi ya itu gift yang Tuhan kasih dan setiap orang beda-beda. Kebetulan saya dikasihnya mungkin dari dulu masih ke anak muda aja sampai sekarang. Tapi how do we find that calling kok? 5 itu. 5 itu. Sebenarnya kalau di IFJF sendiri udah ada tesnya kan, kita bisa tes. Nah sekarang caranya untuk bagaimana kita tahu tes itu benar apa enggak, ya di exercise dilakukan. Dan kedua tapi mostly juga kelihatan kok sebenarnya your gift yang keluar biasanya ya. Kalau saya ngeliat teman-teman yang mungkin nggak punya predikat pastor tapi he's good in pastoring. Ada orang yang pintar ngajar, jago banget ngajarnya. Ada orang yang nabi, maybe kita nggak sebut dia nabi tapi giftnya kelihatan. Jadi biasanya itu udah kelihatan, tinggal di exercise saja. Kalau kita balik ke Alkitab kan, kalau zaman dulu waktu mereka berkumpul masing-masing membawa sesuatu. Maksudnya apa? Giftnya akan keluar. Jadi by nature itu kayak muncul kayak sebenarnya kelihatan gitu. Calling ya. itu embedded in you. Jadi calling nggak bicara mengenai kerjaan, calling nggak bicara mengenai nempel di kamu. Dimanapun kamu ditaruh, ya Pasti calling itu. ya calling akan keluar. Kalau calling kamu mengembalakan misalnya, kamu taruh di mana juga kamu akan mengembalakan. Jadi sebenarnya kata-kata find your calling berarti semestinya kurang tepat ya, karena sebenarnya sudah ada, tinggal kita discover gitu ya. Iya, find your calling, discover mungkin sama aja sih. Cuma ya memang kita harus cari tahu apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikembangkan. Itu kayak new perspektif ya. Jadi Karena penasaran. kita seringkali ini kadang-kadang kan ngomongnya kayak sekarang kayak what is my calling, dan Iya, mikirnya kayak- seru jabatan. Kayak apakah aku callingnya di marketplace atau Iya. punya perusahaan ini. Atau Nah kalau jadi itu kan pendeta, cuma apa. kerjaan. Nah Iya, itu just a seringkali kita title salah gitu. tuh, salah Kerjaan konsep. doang, jadi doesn't matter.
Mungkin di FJF juga you will see a lot of pastor yang di marketplace juga. Tapi kalau di pastoring ya pastoring. Mau di gereja, mau di marketplace, dimanapun juga he will Dia do tetap that. akan mengembalakan. Iya. Kayak wow, that's so good. Dan waktu kayak coaching tahu nih callingnya arahnya ke sana, apa yang ngebuat coaching kayak berani untuk oke, aku mau sharpen di sana gitu. I mean you don't have the pressure untuk harus menjalani calling itu kan semestinya. I don't have the pressure, yes. Malah gimana ya? Kalau justru menjalankan calling itu ada sesuatu yang enjoyable. Because gini loh. Contohnya nih, kalau seorang penginjil, atau orang biasa disuruh nginjil, dia akan stres gimana caranya. Tapi kalau siapa diri dia akan menginjil. Di FJF ada yang namanya, nah ini juga forever dibilang Kodem. Kodem mission. Kodem. I mean, dia penginjil, passionnya di situ, nggak ada pressure dia untuk nginjil. Justru kalau nggak disuruh menginjil, stres dia. Kalau nggak dikirim ke ya tempat-tempat yang memang perlu diinjili, dia akan stres karena itu passionnya dia di situ. Jadi justru kalau kita menjalankan calling kita malah akan menemukan satisfaction. Karena itu siapa diri kamu kok. Just who you are. Tapi memang pasti tahu gitu coaching, misalnya setiap kita pasti tahu callingnya kita apa. You can find it, bisa ada toolsnya untuk mencari tahu. Tapi kedua nanti akan kelihatan. Nah, kan take a step untuk exercise-nya. Exercise-nya dalam hal melayani. Iya, melayani orang. Misalnya kalau kamu mengajar ya mulai mengajar. Kalau kamu nabi mulai berani ngomong apa yang Tuhan taruh gitu ya. Exercise aja, you just have to exercise, ngelakuin. Bisa salah, bisa aja. Dalam kehidupan saya juga ada aja yang salah. Tapi I think that's yang kayak missing point-nya. I think kalau kita kadang-kadang nggak berani melangkah dulu sampai kita benar-benar ketemu sure. gitu, sampai 100% yakin. Iya. Jangan seharusnya Karena jalan aja. gini, lakukan. jadi ada satu sistem yang sebenarnya dari zaman dulu udah ada. Kalau Paulus mengatakan saya tidak menyukai pengajaran Nikolatean. Nikolatean pengikut Nikolaus itu mengajarkan pelayanan itu milik orang tertentu. Jadi only a few people yang bisa melayani. Somehow dengan sistem gereja yang modern sekarang itu berlaku gitu. Jadi kita merasa bahwa pelayanan itu milik orang tertentu. Padahal pelayanan itu milik semua orang. Kan ministry actually, what you call ministry actually you are responding the goodness of God through your action. Your action, yes. Itu pelayanan. Jadi semua orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan, they can respond. Dan hak mereka untuk respon. Jadi nggak bisa dibatasin aja cuma boleh Iya. people. Iya. Gitu. Kan Jadi hubungan kita dengan Tuhan udah jelas. Oke lah, kita memang tapi dia Tuhan, kita manusia, yes. Tapi kan juga kita panggil dia Bapak. Hubungannya jauh lebih dekat. Bisa bayangin nggak kalau saya punya anak gitu ya di rumah, pulang capek duduk, terus anak saya datang bilang, "Dad capek ya, gue pijitin ya." Nggak boleh. Misalnya, lu nggak boleh bohong dulu baru boleh pijitin. Saya kan Iya, jadi aneh nanti. Iya, that's true. Itu That's true. kalau dia suka bohong itu satu hal yang saya harus deal dengan dia. Tapi sebagai seorang anak ya boleh aja, kenapa enggak gitu. Istilahnya it's just anak namanya. Jadi ministry is actually responding the goodness of God through our action, dengan melayani Tuhan. Apapun itu juga. Pelayanan kita nggak bicara cuma hari Minggu ya. Iya. In every day of your life you can do it. Nah, ngomong tentang everyday of your life nih, kan aku tahu kayak coaching ini kan punya banyak pelayanan, terus habis itu kan juga banyak disciple, banyak orang gitu. And what makes you kayak tetap mau ngurusin nih, anggapannya udah di kerjaan, mungkin di gereja juga banyak, urusan personal juga banyak, Bisnisnya juga banyak. bisnis banyak, terus masih mau melayani yang di luar sana kayak gitu. Oke, makanya kita ini dulu ya. Pertama tadi saya udah bilang pelayanan itu parowas. Ministry you are responding the goodness of God. Your calling udah parowas. Pengertiannya jadi dimanapun kamu berada ya you will do it. Jadi saya nggak memisahkan antara gereja, kerjaan, rumah dan itu semua. I just don't do that. Aku nggak pernah memisahkan itu. So what I do in church, I do di dalam kerjaan. What I do apapun itu juga. Jadi saya nggak bilang udah sibuk kerja, tapi terus no. Basically apapun yang saya lakukan itu sama. My passionate misalnya nih, passion saya dengan orang. Kerjaan yang saya lakukan ya saya bangun orang.
lebih daripada mungkin pegang bisnis unitnya. Lebih saya mungkin posisi saya lebih bagus ditaruh untuk saya bangun orang, untuk bisa build someone, dikasih kesempatan dan bangun tim gitu istilahnya. Di gereja I'll do the same thing. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu ya kok ya. Kadang tuh karena, orang maksudnya melihat pelayanan itu kayak, aduh gue capek kerja makanya gue pelayanan gitu loh kok. Enggak sih. Nih saya kayak pelarian Okay. gitu. Jadi pelarian gitu loh kok. Say I'm a teacher and a pastor, okay, and I'm compassionate to anak-anak muda atau orang lah, more to the people. Jadi dalam kerjaan itu akan keluar, di gereja itu akan keluar, di rumah itu akan keluar, ketemu teman itu akan keluar. Jadi benar-benar jadi part of identity-nya gitu ya. Iya. Because I do a lot of hobbies, akhirnya di hobbies juga do. Jadi ada orang-orang yang dimenangkan karena main basket. Main basket, ngobrol, terus ya itu keluar. Akhirnya terima Tuhan. Terus di motor juga ada begitu, karena juga saya hobi motor. Kantor juga ada begitu. Sampai dibaptis tadi staffnya ya kok ya. Ada yang dibaptis. Wow. So it doesn't matter sih. Jadi dan menurut saya if you know who you are, apa yang Tuhan taruh, nggak ada pressure-nya. Nggak ada Justru it's a pressure-nya. privilege ya tuh. Justru you can enjoy dalam mempertajam apapun itu juga. Itu justru kamu, karena itu kan siapa dirimu. Jadi Berarti itu nggak bisa lebih dipaksakan juga. nggak bisa dipaksakan memang. Saya kalau dipaksakan jadi apostle ya mungkin, atau jadi misalnya jadi penginjil, susah. Bukan saya nggak pernah menginjil, saya juga menginjil, tapi I'm not evangelist. My gift is not that. Tapi tuh Koko figure out after you try everything. Ya, I figure out ya, maksudnya by time juga kita growing up kan, jadi makin lama makin tahu, makin tajam. Tapi juga saya juga ngalami banyak hal. Saya pernah ngalami yang namanya masa-masa I think my gift is more into apostle. Saya bangun gereja dari nol, start dan itu semua. Terus waktu punya anak mulai berubah tuh, hati gembalanya mulai keluar. Dulu ada masa-masa juga kenabiannya, sense of word of knowledge-nya lumayan kenceng dan tapi itu berubah sampai makin kesini makin Tahu. yang makin tajam ya di pastoral sama di teachingnya. Jadi tetap ya pokoknya dilakuin gitu ya. Jadi walaupun Iya. berubah Ini berubah to pun- do it. Kalau nggak gimana? Kalau nggak dilakukan dan cuman I think generasi kita kan kadang-kadang kepengennya kepastian Mau tahu dulu, baru jalan jalan. gitu. Jadi kita kayak Ya sering stuck. nggak apa-apa, tapi kan gimana kamu tahu itu benar? kalau kamu nggak dicoba. jalanin. True. Ada orang yang salah juga, udah jalan baru kayaknya bukan deh. Ya it's okay. Dan nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa ya. juga. Nggak apa-apa that's juga. Interesting sih. Interesting banget. Dan lihat kayak coaching kayak misalnya kayak kan sering pelayanan nih, nggak cuma di gereja tapi juga untuk yang kayak luar-luar, even kayak ke tempat-tempat yang misalnya kayak lebih dangerous, mungkin tempat-tempat terpencil juga. Kayak what do you see the different kayak jemaat sana atau mungkin Karakter orang di di kota kota gitu, dan di di kota. di tempat-tempat kecil itu gitu ya. Iya maksudnya. Sebenarnya bukan karakter sih, menurut aku gini loh. What is important for you more than anything else? Jadi yang lebih penting apa? Yang lebih berharga apa? Ya. Jadi misalnya nih, kalau di satu tempat yang ada AC-nya, nice, nyaman, yang berharga kan tetap orang-orangnya. Ya udah kita fokus orang-orangnya. Oke. Tapi kalau begitu kita bilang nggak ada AC terus kita nggak nyaman, kita nggak ini, berarti AC itu lebih berharga daripada orang-orang yang ada. Intinya itu. So I'm not go against AC lah, whatever, kursi yang nyaman lah, nggak juga gitu. Tapi kalau nggak ada itu terus kita nggak bisa Worship. berfungsi, Iya. then something wrong. Berarti kan value lu lebih besar di sana daripada orangnya, istilahnya. Kalau orangnya mau tempat AC, sofa enak, ataupun sofa keras, kagak ada AC, you still do it, gitu ya. Jadi saya ada pelayanan yang memang pergi tempat-tempat yang ibadahnya dia jam 7 pagi. Kenapa?
karena nggak ada AC, panas. Makanya mungkin jam 7 pagi. Biar agak adem gitu jam 7. Adem gitu, jam 9 panas. Mataharinya kencang. Iya, dan duduknya di rumput gitu, which is it's okay. Apakah kita terus menghakimi bahwa yang duduk di kursi sofa AC salah? Ya enggak juga. Tapi kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Nah itu yang menurut saya dan value kita perlu dirubah tuh. Pertanyaannya itu tadi ya, what is important for you? Iya. Tadi kan kita sempat ngobrol mengenai worship. Worship itu kan adalah, pengertian worship adalah word, sesuatu yang berharga, yang worthy, yang valuable, you put it on display. Itu dipamerkan, itu worship. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang worship, ya kita worship dia, itu value dia. Tadi kan kita ngobrol, seringkali kita diajarkan there's power in worship. But actually there's no power in worship. There is power in who you worship. And that power is limited to who you worship. Oke. Jadi kalau kamu worship Tuhan, He is unlimited. Jadi kamu mau di tempat AC, mau di tempat nggak punya AC, mau di tempat yang duduk sofa, mau duduk keras, Tuhan itu selalu layak disembah. He is always worth to be, and worthy, value-nya itu always worthy untuk kita put on display on our attitude. It doesn't matter the place. Oke. Tapi kadang-kadang kan kalau ada orang misalnya nih lagu nggak enak nggak bisa nyembah Tuhan misalnya, atau nah itu kan ada yang salah berarti. Jadi kan value-nya nggak di sana nih. Saya nggak bilang sekali lagi musik dan itu semua, bukan enggak. Tapi sometimes we worship. Kenapa? Ingat tadi saya bilang the power is limited to who you worship. Kalau to have a very good worship service, kurang lebih lah ya. We need a good singer, we need a good musician, we need a good setting, lighting, sound system, we need a good song. Jadi powernya limited kepada hal itu. Kalau nggak ada itu semua dan seakan-akan nggak ada power. Padahal kan, man, it doesn't matter whether you have singer or nggak ada singer, it doesn't matter musician nggak musician, it doesn't matter lagu. But God is always worthy untuk kita bisa sembah. It doesn't matter kan. Itu kan kita nyembah. Makanya some people worship kenyamanan. Kalau nggak nyaman dia nggak bisa cari Tuhan gitu. lah, ya kan susah jadinya. Kayak sering ngomong kayak PB-nya nggak ngangkat. Iya. Kayak ini sermonnya nggak kena. Terus kayak, waduh. Kemarin I just visit gereja teman saya. Saya juga surprise dia. Jadi gembala di satu gereja yang tradisional banget. Yang istilahnya nggak ada tepuk tangan dan itu. Tapi when you put focus on God, I can worship God. Me and my son waktu itu kita berdua, you just focus on God dan ya udah. Karena it doesn't matter kita dimanapun juga, He is always worth to be worshipped. Kita lihat Paulus sama Silas di penjara. Nggak ada musician, nggak ada tempat yang nyaman. But at that moment dia cuma tahu bahwa Tuhan itu layak disembah, doesn't matter dimanapun juga. Ya udah mereka nyembah Tuhan di sana. Selesai. Dan power itu limited to who we worship. Kalau orang nyembah uang juga ketahuan, it's limited. Agak tertampar ya. Soalnya kadang kita juga mentingin itu secara itu nggak salah. Ya. Jadi saya jangan. Iya betul. I'm not saying that it's wrong, but with or without it, God is always worthy. Tuhan itu selalu layak. Tapi itu cuma kita yang tahu gak sih, Coach? Inside of us, cuma kita yang tahu ya. Iya, a lot of time begitu. A lot of time begitu. Tapi ya kita makanya gini loh, kalau kita worshipnya cuma setiap hari Minggu pas ada itu kan repot. Iya. How about your daily life? Worship kan adalah you put Him on this. Nah itu kan sekali lagi kita nggak bicara cuma mengenai kita mengaku Dia loh, tapi dalam tingkah laku kita juga sama. Kalau Tuhan yang lebih layak ya, then it will tell how we do business. It will tell dalam rumah tangga, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, it will tell dalam itu semua. Jadi itu you will put it on display. Wow. Makanya kayak tadi Coach bilang ya, makanya sama dia nggak bisa-pisahin karena ya satu kesatuan, that's who he is gitu. Kayak wow, this is kayak so powerful. Mungkin Coach bisa kasih encouragement nggak buat teman-teman
Maksud apalagi mungkin Generasi kita. junior gitu masih salah ya. Mungkin kasih encouragement buat kita gitu. Supaya gimana sih caranya kita supaya kita tuh nggak separate antara kehidupan kerohanian cuma di hari Minggu, kehidupan biasa di ini, tapi ya benar-benar exercise it every day gitu. Ya, just like you say, start every day. Tapi pernah takut maksudnya kayak struggle kayak. It happen. Jadi gini, kalau aku ya, one of the things that I do dalam rumah atau dalam kehidupan saya, kalau yang ini memang kita nggak tahu nih, yang hari ini terjadi ini kan barusan tadi tuh, atau lagi makan terus ngomongan di restoran dipindahin sini, cuma dibuat serem aja dengan yang ada. Masih nggak terima sih. Tapi maksudnya biasanya kan saya tahu nih schedule. Misalnya hari ini, misalnya pagi saya ada meeting 1, siang meeting ini, terus sore ada ini, terus ketemu orang ini. Biasanya kalau saya doain satu-satu my schedule. Tuhan, misalnya nih pagi saya mau ketemu Henny. Karena a lot of time I don't know what to expect. That's why I need to remind myself, give me wisdom sehingga waktu ketemu Henny saya bisa menabur sesuatu. Habis itu ketemu Nana gitu ya, nanti habis itu ketemu siapa meeting ini. So I pray for ini untuk sayanya untuk bisa mengingatkan saya bahwa Tuhan itu ada. As simple as that, benar sih ya. Kadang-kadang karena gini loh, the problem is kita tahu Tuhan besar, tapi we cannot bring His greatness into our daily life. Iya, itu. Bingung gitu. Iya kayak dia besar, ya sudah nggak ada hubungannya sama kehidupan gua. Kan susah nantinya. Susah, nggak berarti kita nggak mengalami tantangan, nggak berarti kita nggak membuat keputusan yang salah, nggak berarti itu semua. Kita akan tetap membuat keputusan yang salah, kita akan menghadapi tantangan. Cuma kan poinnya adalah, hadapin tantangan sama Tuhan. Kalau ada keputusan salah ya sudah, itu life namanya. You have to decide the other way, gimana nih cara ininya. Itu life. Jadi Tuhan juga bukan tipikal orang yang pegang pantungan begitu lu salah dicetok gitu, nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Kadang it's just as simple as that. Sebenarnya ya kok ya. Iya, buat bawa life. Tuhan ke our daily life. So memang at the end of the day, pada ujung-ujungnya saya tahu semua orang ngomongin, tapi pada ujung-ujungnya memang firman Tuhan, doa itu semua bagian yang penting. Kalau nggak gimana? Dan kadang orang tidak menemukan itu untuk penting gitu. Tapi maunya Tuhan ngomong dong sama aku. Mau bekatnya dong. Gini gitu. loh, kenapa kamu minta Tuhan? Kan lucu ya, minta Tuhan ngomong, padahal Tuhan udah ngomong kita nggak baca, kita nggak mau dengerin. Terus kita maunya Tuhan ngomong, kan jadi aneh. Tuhan udah ngomong, udah ada di Alkitab. Now you need to do it. Wow, ini kayak so packed, Practical. so powerful, dan ya agak tertampar dan diingatin banyak hal juga. Banyak hal juga sih. Wah, tapi last question, penasaran Kocin. Gimana how you manage priorities dari semua kesibukan Kocin nih? Priorities. So kalau ngomong orang, jiwa juga penting loh, ya kan? Keluarga juga penting. Ini semuanya Jadi penting kan, kan? semua penting nih. Jadi gimana? Pertama, kan kita kalau prioritas kita selalu menjadikan Tuhan nomor 1. Iya. Tapi sebenarnya Tuhan shouldn't be nomor 1. Tuhan shouldn't be nomor 1. Nunggu kan keterusannya. Iya. Ya agak. Jadi Tuhan di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan should be satu-satunya. Oh. Maksudnya apa? Tuhan itu should be involved dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, Tuhan should be involved. He is the penting maksudnya. Kalau Tuhan nomor 1 kan ntar urusan bisnis nggak ada hubungannya sama Tuhan. Kan itu sih gitu. kali kan. Jadi Gitu, Tuhan should be satu-satunya in the way of involving in our life. Makanya saya bilang pagi-pagi saya doain nih supaya kadang-kadang saya pergi sama anak saya aja saya juga doain. I pray asking for wisdom gitu ya. Tapi kan kalau ketentuannya jelas nih, Alkitab udah ngomong. Pertama you cannot serve two master, itu kan Alkitab ajarin. You cannot serve God or Mammon. Oke, Tuhan, Mammon. Jadi kita udah bilang nih prioritas nomor 1 di Tuhan. Karena Mammon ini gampang sekali membawa kita. Mammon itu punya kuasa. Ya, Mammon itu is spirit not money tapi spirit untuk selalu merasa nggak puas. Mammon is not about having tapi having first, having more,
Waktu iblis masuk, dosa masuk juga iblis membuat manusia, dia nggak puas. Manusia tadinya nggak ada masalah. Gimana nggak puasnya? Ada yang lebih hebat dari manusia waktu itu, Tuhan. Jadi dibilang manusia, Tuhan ciptaan lu bagus, tapi lihat Tuhan. Lu bisa jadikan, kan jadi nggak puas dong. Oh iya ada Tuhan. That's basically itu. Sementara Tuhan, sekali lagi yang tadi saya udah bilang, in who you worship itu ada powernya. Kalau Mammon, powernya terbatas dengan Mammon yang kita miliki. Selesai. Kalau Tuhan ya dari Tuhan. Jadi Alkitab bilang you cannot serve two master, God or Mammon. Terus dia bilang bukankah hidup lebih penting daripada makanan. Jadi hidup itu bicara mengenai relationship. Istri, anak dan itu semua. Makanan kita kerja cari makan. Jadi Tuhan udah kasih batasannya sebenarnya. Kalau lu kerja keras ataupun pelayanan apa whatever you call it lah, tapi merusak hubungan kamu di rumah berarti ada yang salah. Karena hidup relationship itu lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh itu your health, itu lebih penting pakaian. Pakaian bicaranya apa? Mostly branding. Ngapain gitu. Makanya sebenarnya Tuhan udah kasih batasan nih. Ini lebih penting. Selalu dibilang percayalah Tuhan. Burung di udara gue kasih makan. Bunga bakung di ladang, ke bait Salomo begitu megah aja nggak bisa ngalahin kecantikan itu. Apalagi kamu, lu, anak-anak gue nih. God knows what you need. Tapi kan Tuhan bilang, tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan tahu apa yang kamu mau. What you need. Sometimes what we want is not what we need. Ya udah, selesai. Berarti kan itu udah batasan kita. Tuhan lebih penting daripada Mammon. Life, hubungan, life lah, kehidupan lebih penting daripada makanan. Orang cari kerja sampai nggak punya life. Kadang-kadang kita I have no life. All my life is work. Then you have to do something. Karena ini nggak salah nih. Karena Tuhan udah bilang life is more important. Tapi juga saya nggak bilang habis itu nggak kerja sama sekali. Nggak begitu. Tapi Tuhan bilang ini lebih penting daripada ini. Oke, setelah itu tubuh lebih penting daripada pakaian. Itu batasnya udah dikasih semua. Wow. Oh, that's good. Simple. Itu kayak framework yang simple tapi Simple. bisa dipakai, applicable bisa banget. dipakai. Itu batasan yang dikasih. Habis gini kita Bible study sama Iya, kita mau baru nanti every kapan nih sama kecil. Nah, karena blessing nanti juga datangnya di situ. Once you understand this, you will be blessed. Karena gini loh, blessing is not about having. Blessing bukan karena memiliki. Jadi orang bilang, wah gue sekarang diberkati, gue punya rumah. No. You're talking about having. Blessing is not that. Blessing is. Tunggu lagi ya. Iya dong. Apa nih? Kok penasaran loh? Ini sampai gak kedip loh. Ini sampai gak kedip loh. Ini buat clickbait bagus banget. Blessing is 10. Kita kembali setelah satu ini. Iklan dulu guys. Blessing itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati apapun yang kita miliki. Itu berkat. You don't have much. Tapi kamu punya teman, kamu punya keluarga. You have so many things actually. Kita ngomong gue gak punya apa-apa. No, you have a lot of things. You have friends that care for you. You have family yang peduli sama kamu. You have komunitas ini, gereja ini yang peduli sama kamu. We have a lot of things yang sebenarnya kita bisa nikmati tanpa harus sekarang hidup kita nggak punya ini, punya itu. Karena kalau kita selalu nguber itu kita nggak akan pernah puas. Nggak ada. Never ending. Tapi blessing adalah kemampuan yang Tuhan berikan sehingga apapun yang di tangan kita, I can enjoy. Oh, that's blessing. Kadang-kadang tuh orang tuh sangat ngerti itu loh kadang. Some people have much and yet nggak bisa enjoy. Ada some people yang kayaknya Have less tapi lebih bisa enjoy, lebih bisa ini ya. Yeah, that's blessing. Wow. Yes. This is good. Wow. Thank you so much. Well, thank you so much Coach Chin udah boleh main kesini dan yang udah share wisdom. Yang udah kita culik mendadak. Ini unplanned. Habis gini meeting lagi sama orang. Thank you so much Coach Chin for No worry. coming here.
Jadi See perlu you. ganti baju untuk sesi kedua nggak? Saksikan. Iya, nanti kita akan todong lagi untuk the next. Mungkin kayaknya kalian lebih seru relationship ya. Tapi marriage Iya, ini. betul. Saya kasih wisdom Wisdom buat para singles nih. yang single-singles ataupun yang marriage Yang juga. marriage juga. Oke, thank you so much. Bye Once again, guys. bye-bye semuanya.